Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal kamali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us bisyara'il Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat jamaah yang mudah-mudahan di waktu subuh ini mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses selalu dalam meraih rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kitab Tijanut Tarari, saat ini masuk kepada sifat al-qiyamu bi nafsi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bi nafsi wa ma'nahu mufassirun bi amrayn. Al-awwalu annahu ta'ala la yaftakiru ila mahallin yaqumu bih, wassani annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassisin ay mujidin. Wa hadha zani wa in kana yastaghni anhu bil qidam la yakfi anhu al istighna li anna khatar al jahli fi hadzal fan azimun la budda fihi min at-tasrih bil aqaid. Dan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat al-qiyam bi nafsi, berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya ini dimaknahkan oleh Syekh Nawawi pengarang kitab ini, wa maknahu mufassarun, maknanya ini ditafsirkan bi amrayni, dengan dua perkara. Jadi ada dua makna yang tersirat dalam ucapan kalimat al-qiyamu bi nafsi. Yang pertama adalah al-awwal annahu ta'ala la yaftakiru ila mahallin yaqumu bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak butuh kepada zat yang berdiri pada dirinya. Kenapa? Allah Ta'ala tidak butuh kepada zat karena dirinya adalah zat, bukan sifat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di sini kalimat ini menepis adanya anggapan bahwa Tuhan itu adalah sifat. Jadi yang namanya sifat butuh kepada zat. Nah,
Ada yang bersifat misal, ada yang bersifat bapak, ada yang bersifat ada yang bersifat wujud, ada yang bersifat hayat, ada yang bersifat ilmu. Nah, orang Nasrani menyifatkan wujud itu adalah dengan sifat Bapa, sedangkan sifat hayat disifati dengan Roh Kudus, dan juga disifati dengan ilmu, disifati dengan Al-Masih yang disebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada sifat berubah zat menurut anggapan mereka. Logika kita akan bentrok menerima. Mengapa? Yang namanya sifat tidak bisa berubah menjadi zat, tapi yang namanya zat pasti bersifat. Berarti kalau misalkan tadi ada nama panggilan khusus kepada ketiga Tuhan ini, berarti ada tiga zat. Ini bertentangan bahwa Tuhannya tidak esa. Allah itu esa wahdaniyah, berarti dirinya itu zat yang bersifat. Berarti Allah adalah tidak butuh kepada zat, karena dirinya adalah zat, bukan sifat. Nah, begitu ya. Wasani annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassis. Yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak membutuhkan kepada mukhassis, ay mujidin. Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada yang mengadakan. Kenapa? Karena dirinya adalah pencipta, karena dirinya adalah pengada. Nah, kalau diri kita ini butuh, mau gak mau kita ini adalah butuh kepada yang mengadakan. Nah, jamaah, ya, wa hadza tsani wa in kana yastaqni bihil qidam. Yang penafsiran kedua ini, bahwa Allah itu tidak butuh kepada pencipta, sebenarnya katanya, kan pendapat kedua ini cukup dipahami dari Allah bersifat qidam. Yang namanya qidam tidak ada awal bagi wujudnya. Berarti cukup aja kalau sesuatu yang tidak ada awal, ya berarti yang lainnya itu ada awal. Begitu. Nah, cuma di sini katanya, ya, la yakfi fihil istighna. Walaupun kita paham Allah itu bersifat qidam, ya, yang namanya qidam, ya berarti tidak ada awal. Ya, kalau tidak ada awal berarti dirinya ini tidak terkena waktu. Dirinya ini bukan diciptakan, tapi yang sejatinya adalah dia pencipta. Ya. Walaupun mengerti begini katanya, kata Syekh Nawawi, ya katanya, li'anna khatral jahlil fi hadzal fan 'azim. Karena peluang untuk orang punya sikap jahil pada masalah ini, pada pelajaran ini sangat besar sekali. Hadirin jamaah, berarti orang yang terlibat pada fan ini, dalam artian dia belajar tauhid ini dianggap oleh Syekh Nawawi khatrul jahil, masih sangat rentan terhadap kejahilan. Nah, bagaimana orang yang gak ngaji tauhid sama sekali? Ya, orang yang gak ngaji tauhid, ya sudah wajibul khatril jahli, wajib dia itu rentan dengan kejahilan. Kejahilan di sini bukan bodoh dalam bidang ilmu yang lain, tapi bodoh dalam bertauhid. Alangkah sayangnya kita hidup di dunia, ada kesempatan kita ini mau memahami tauhid, namun kesempatan itu tidak digunakan oleh diri kita. Nah, jadi sangat khatrul jahl,
orang yang belajar tauhid, apalagi yang tidak belajar tauhid. Karena itu sempatkan diri, ya simpan peluang ya untuk ngaji. Jangan sampai nggak ngaji tauhid, karena kita ini barangkali nggak tahu kapan kita ini akan berpisah dengan jasad kita. Ruh kita akan berpisah dengan jasad kita. Kita nggak tahu. Kematian tidak akan ada istilah kompromi atau pemberitahuan lebih awal, nggak ada. Nah, karena itu isti'dad liyaumil ma'ad, persiapkan diri untuk kembali kepada akhirat dengan cara kita ngaji tauhid. Nah, gitu ya. Jamaah, fala budda fihi minat tasrih bil aqaid. Katanya maka harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsi, yaitu Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Ternyata penafsiran pertama, Allah tidak butuh kepada zat karena dirinya adalah zat bukan sifat. Penafsiran kedua, Allah tidak butuh kepada pencipta karena dirinya adalah pencipta. Siapa yang butuh kepada Allah? Ya kita, ini al-ihtiyaj. Ya, artinya kita ini makhluk yang sangat butuh. Karena itu manusia sebagai makhluk ontologis menurut filsafat, manusia adalah makhluk yang butuh kepada Tuhannya. Jadi nggak ada diingkari oleh manusia tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang selama ini menelusuri adanya Tuhan, ini masih nakiroh. Nakiroh itu dalam nahwu isim yang masih umum, masih belum diidentifikasikan dirinya. Itu adalah nakirah. Karena yang dicari adalah ilahun. Apa makna ilah? Ilahun itu adalah Tuhan. Sama dengan Rabbun, Tuhan. Manusia dalam perjalanan mencari Tuhan, yang ditemukan kebanyakan adalah ilahun. Ini nakirah. Menemukan matahari, katanya matahari adalah sumber kehidupan. Dia sembah matahari. Dia temukan bulan. Bulan ini adalah banyak cahaya-cahaya energinya, maka disebut Tuhan. Ditemukan padi ini adalah sumber kehidupan, maka disebut dengan Dewi Padi. Segala macam orang mencari Tuhan, menelusuri tanpa menggunakan akal sehatnya. Di saat dia menggunakan akalnya, melihat apa? Karena Tuhan ini harus beda tampil. Di mata nggak bisa dilihat, dengan maksusat indrawi tidak bisa dideteksi, dicium juga nggak ada baunya, diraba juga nggak bisa. Kok yakin adanya Tuhan? Nah, ini masih nakiro, masih umum. Nah, jamaah, di saat akalnya sudah terbidik, kalau bahasa istilah tauhid itu adalah sudah idrok, ya, dan kitanya ini mudrik itu kita menangkap. Oh, ada ini. Saya melihat Tuhan ini ada. Dari mana? Ternyata dari alam. Nah, alam ini ciptaannya. Alam ini adalah kudus. Kita belajar kidam kemarin. Kalau namanya kidam, lawannya adalah kudus. Kudus ini adalah baru. Baru ini mulanya tiada menjadi ada. Alam ini ditegaskan, ya, mulanya tiada menjadi ada. Disebut tajaddud ba'da Adam. Ada setelah tiada. Dengan demikian disimpulkan bahwa alam ini
adalah hawadis, berubah. Berubah waktu, berubah diri, berubah kapasitas, karena ada arah, karena ada kapasitas, dia itu dalam bentuk, ada jirim, ada arad. Nah, itulah alam. Jadi orang yang tidak paham alam, maka dia tidak akan paham Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak paham Tuhan, pasti dia tidak paham alam. Bapak Ibu yang saya hormati, berarti cirikan yang namanya pencipta itu adalah tidak butuh kepada yang mengadakan. Sebaliknya kita ini diciptakan, berarti ini kita butuh kepada Allah. Sejatinya manusia tidak bisa mengingkari bahwa dirinya tidak butuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu manusia itu suatu saat akan mengalami kebuntuan dalam hidup. Dia mengalami diklot, jalan buntu. Dia mengalami kesengsaraan. Dia mengalami kesulitan hidup. Dia ingin mencari pertolongan. Berarti manusia itu butuh pertolongan. Pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhannya. Kenapa? Dia ingin aman. Dia ingin nyaman. Dia ingin bahagia. Dia ingin hidup sejahtera. Karena itu ditegaskan di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu ini adalah butuh kepada Allah. Ya, dan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Yang namanya kaya tidak butuh lagi. Kalau di sini ada orang kaya masih butuh, namanya bukan orang kaya. Yang namanya kaya itu udah gak butuh lagi. Siapa yang maha kaya? Allah. Nah, karena itu manusia gak bisa lepas dari Tuhan. Friedrich Nietzsche, seorang pemikir Barat, ya dari Jerman, ya dia menelusuri Tuhan dalam artian dia ingin mencari kebenaran Tuhan. Maka dia tidak didapatkan. Akalnya saat itu nisbi. Akalnya pada saat itu tidak mau dituntun oleh pendapat para alim ulama. Andai dia dituntun dengan pendapat para alim ulama, maka akalnya tidak nyasar untuk menemukan jati diri Tuhan. Dia pertama menemukan bahwa proses alam ini natural. Bahwa alam ini ya ada orang sakit, ada orang sehat, ada dikasih kaya, ada dikasih miskin. Nah, ini proses alam katanya, ada lahir, ada kematian. Nah, menurut Friedrich Nietzsche itu alam berjalan dengan sendirinya. Jadi kata dia enggak ada Tuhan. Ya, dia dengan konsep yang disebut dengan ateisme. Nah, jadi pendiri filsafat anti Tuhan, ateisme. Di Indonesia dulu tahun 65 dibawa ya oleh para tokoh-tokoh ya kayak Musso, kayak D.N. Aidit. Nah, itu filsafatnya adalah ateis. Maka dia buat partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, jamaah, kenapa orang ya komunis ini buat partai? Karena ingin merebut kekuasaan. Nah, saat itu dasar kita adalah Pancasila yang bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini mau dirombak sama dia. Nah, katanya dengan sistem ekonomi ateis, komunis, ini enggak sesuai. Karena komunis ini lebih cenderung kepada liberal.
ekonominya itu liberal. Berarti dia tidak suka dengan aturan pranata sosial yang bersumber dari wahyu, yang bersumber dari Al-Quran apalagi. Maka konsekuensinya harus diperangi. Betapa banyak para ulama-ulama yang saat itu dibunuh ya, oleh mereka-mereka yaitu orang-orang komunis. Kenapa? Karena bertentangan. Nah, singkat cerita, Friedrich Nietzsche ini anti Tuhan. Apa yang terjadi Bapak? Dia bawa pedang, dia naik kuda, dia berkeliling kampung, dia berbicara sama orang banyak. Hei masyarakat, warga, tidak ada Tuhan. Tuhan sudah saya bunuh. Bayangkan, Tuhannya sudah saya bunuh, enggak ada Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah dia teriak-teriak seperti itu? Ya, sesaklah dadanya. Nah, dia kena serangan jantung. Maka di saat koma, ya di rumah sakit, Friedrich Nietzsche ini minta pertolongan kepada siapa? Dokter sudah berusaha, alat-alat medis juga sudah tersedia, tapi saat itu dia terasa mau dijemput ruhnya oleh malaikat Azrail. Apa yang diteriakin oleh Friedrich Nietzsche di saat sakratul maut? Dia cuma mengucapkan, "Oh my God." Apa God itu? God itu kan Tuhan. Berarti dirinya dia anti Tuhan. Dia sudah teriak Tuhan sudah dibunuh, ternyata begitu sakratul maut, dicabut nyawanya begitu sakit, dia minta tolong dengan teriak, "Oh my God." Berarti gini, manusia itu adalah sunatullah, nggak bisa lepas dari kekuasaannya Allah. Manusia itu udah pasti dia butuh Tuhan. Manusia itu dia butuh bahagia di saat dia sedang sedang sengsara, dia selalu mengeluh. Nah, menyadari bahwa dirinya manusia itu memiliki keterbatasan dan tidak berdaya. Bapak Ibu, kalau kita lagi senang, uang banyak, keluarga kumpul, lagi seneng-seneng lah. Ini kadang-kadang kita ini lupa siapa? Lupa Tuhan, lupa Allah. Ya, saat itu seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah. Ya, apalagi ditunjang dengan fasilitas yang begitu mewah, fasilitas yang menyenangkan, yang bikin kita ini kelihatannya sejahtera. Yang penting kita ini senang sama keluarga. Nah, kita lupa di saat itu adalah butuh Tuhan. Bisa saja malaikat Azrail menjemput diri kita dalam keadaan mana? Biasanya orang tuh dalam keadaan diktelok, dalam arti dalam keadaan buntu, dalam keadaan yang saat itu butuh pertolongan. Contoh, di saat kita lagi naik pesawat. Kalau kita lagi naik pesawat, ya cuaca kurang bagus di atas, pastilah kita ini mulutnya komat kamit. Ya kan? Pastilah kita itu saat itu nyebut nama Allah. Pastilah pada saat itu kita minta pertolongan Allah. Apalagi melewati udara hampa, Masya Allah. Ya di situ nggak ada lagi kita. Ya, kecuali saat itu kita menyebut nama Allah. Dimanapun manusianya, siapapun manusianya, di saat dalam kondisi genting, di saat kondisi darurat, pasti yang disebut adalah Allah. Berarti manusia itu sejatinya memang tidak bisa lepas dari kebutuhan kepada Allah. Mengapa? Karena sadar dirinya tidak memiliki daya upaya, sadar dirinya memiliki keterbatasan. Terus yang kedua katanya, kenapa manusia itu butuh kepada Allah, butuh kepada Tuhan? Allah adalah sumber keselamatan yang sejati.
dan selalu memiliki jalan ajaib untuk menolongnya. Kapan pertolongan itu akan muncul? Allah berkehendak. Kadang-kadang manusia yang menolong agama Allah, tiba-tiba muncul pertolongan yang luar biasa. Syekh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, ya, itu yang mengarang kitab Hayati Sahabat. Ketika dia berdakwah, ya, masuk ke daerah hutan belukar dengan rombongan, dijegat oleh apa, Pak? Singa ini besar-besar sekali. Siap rombongan ini dimangsa oleh singa. Mending kalau singanya ini 1 ekor, ini banyak sekali. Nah, mau mundur bagaimana? Mundur berarti dia mundur dari perjuangan Islam. Nah, Maulana Ilyas dengan tenang, dia dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bicaralah sama singa-singa yang ada di depannya. Kata Maulana Ilyas, "Minggir kamu wahai singa, saya ingin berdakwah, mau menyebarkan Islam. Apakah kamu tidak bertuhan kepada Allah?" Ya, maka singa itu menjadi malu, nunduk, itu buyar semuanya. Maka rombongan ini bisa lewat. Berarti jamaah, kapan pertolongan itu tiba? Biasanya di saat manusia itu emergen, manusia itu dalam kondisi darurat, dan dilihat amalnya ini tinggi, amalnya ini banyak, tauhidnya begitu juga kuat, di hatinya dianya terpaut kepada Allah, itu akan mendapat pertolongan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu mau menolong Allah, Allah pasti akan menolong diri kamu, ya, dan menetapkan langkah-langkah kamu. Di saat kita ini mengalami kesulitan ekonomi, pasrahkan diri kepada Allah. Ya, ini sekarang ini kan musim efisiensi. Ya, lagi-lagi efisiensi, pengurangan dana. Ya, kita ini sudah begitu hemat, tapi cuaca ekonomi belum begitu membaik. Imbasnya adalah kepada diri kita. Nah, bagaimana kerja sudah, dagang sudah, tapi menghadapi kesulitan ekonomi. Maka di sini jangan nyerah. Di sini kita jangan takut, kita punya Allah. Insya Allah, Allah akan menolong diri kita. Disinilah bahwa manusia itu iftikar. Tadi kan ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kamu ini adalah butuh kepada Allah. Berarti bagaimana manusia itu butuh? Ya berdoa. Bagaimana manusia itu butuh? Ya ikhtiar. Yang menentukan hanya Allah. Jamaah, mengapa manusia itu butuh kepada Tuhan? Manusia itu butuh kepada Allah. Manusia membutuhkan pertolongan Allah ketika sedang susah, sedang mentok, dan buntu jalannya. Pasti dia itu akan minta. Betapapun orang ini misal ibadahnya masih belang-belang, kadang salat, kadang enggak. Kalau dia punya keyakinan adanya Allah, pasti dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya di antara kita yang ibadahnya kurang tekun, ya di saat kena penyakit dia mintanya kepada Allah. Ada yang seperti itu jamaah. Terus katanya, kenapa manusia itu butuh kepada Allah? Karena manusia tidak akan merasa puas tanpa persatuan dengan Tuhan. Ya, yang namanya manusia itu harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kitab Hilyatul Auliya ada seorang ulama sedang kemah. Ya, ulama ini sedang kemah bersama para jamaahnya. Si ulama ini kebiasaannya bangun malam melakukan tahajud malam, keluar dari kemahnya, dia gelar sejadahnya sambil menunggu waktu subuh. Ya, jemaah lain pun sudah bangun,
Ya, tiba-tiba pada saat itu ada macan, ya, ada harimau yang mengelilingi dirinya siap diterkam. Si ulama ini sedang sholat, ya, sholat dengan betul-betul khusyuk. Di belakangnya jamaahnya teriak, udah Pak, batalin aja sholatnya, udah lari daripada mati konyol katanya. Udah, ya, lari aja. Dia tidak mau ya membatalkan sholatnya. Begitu sampai tahiyat, ya, dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tangannya menelunjuk, wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Macan ini ya seperti ketakutan. Dia lari tunggang langgang. Ya seolah-olah ada yang melawannya. Padahal dilihat ini tidak ada yang melawannya. Maka selesai sholat, ulama ini dihampiri oleh para pengikutnya, para jamaahnya. Tuhan, ya, kok kenapa macan tadi, harimau tadi tidak jadi menerkam Tuhan? Dia jawab, ya, kamu percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Kalau kamu percaya kepada Allah, berarti kamu butuh kepada Allah. Kamu pasrahkan dirinya kepada Allah. Jangan kamu memasrahkan kepada makhluk. Orang yang takut kepada macan itu, hatinya adalah berhubungan dengan makhluk. Berarti cari pelindungannya dengan makhluk. Carilah perlindungan kepada Allah. Jadi ini emang dibuktikan orang yang hidupnya hanya tergantung kepada Allah, itu memang dibuktikan, Pak. Ya, jamaah banyak orang yang tergantung hidupnya hanya kepada Allah. Ya, Sayyid Abdul Somad di saat mengajar, dia biasa berpakaian seorang ulama, menyampaikan hujah-hujahnya di depan jamaah, menyampaikan pelajarannya di depan jamaah. Nah, ada orang yang saat itu membuntuti, rumahnya di mana ini? Si kiai ini rumahnya di mana? Ternyata melihat rumahnya, mohon maaf, itu terbuat dari kayu-kayu yang sudah rapuh. Kecil rumahnya dan tidak pakai, ya, istilahnya alas seperti permandani. Tidak digunakan itu. Dia tidur di jerami-jerami. Dia tidur seadanya, makan pun seadanya. Melihat seperti itu, maka si jamaahnya ini mendekati, ya Tuan Syekh Abdul Somad, sebaliknya Anda ikut kami. Kalau Anda ikut kami, maka kami akan jamin hidup Anda. Kami akan buatkan rumah, Anda mengajar saja, tiap hari ya kebutuhan Anda akan kami berikan, kami jamin. Apa yang disikapi Abdul Somad? Terima kasih atas bantuannya. Saya lebih nikmat hidup seperti ini, tidak ketergantungan dengan manusia. Saya lebih nikmat hidup seperti ini karena diri saya bersama Allah. Setiap detik saya ini merasa nikmat bersama Allah. Tapi kan Anda perlu harta, betul. Anda kan perlu duit, betul. Kalau Anda memang mau duit, mau harta, nih coba ambil pasir di dalam rumah saya ini. Begitu dikeduk, ternyata ada mutiara-mutiara yang begitu banyak sama kepingan-kepingan emas. Kalau Anda kurang kekayaannya, silakan ambil ini. Masya Allah. Akhirnya jamaah ini berpikir, ini yang kaya ini siapa sebenarnya? Ustadz Kiai Somad apa saya katanya gitu. Nah, hadirin jamaah, orang yang sudah bertahaluk kepada Allah itu hidupnya lebih sejahtera. Kenapa kita ini sering gelisah? Kenapa kita ini sering ruwet? Karena hidup kita ini berstandar kepada materi. Ya. Nah, persoalan orang yang berstandar kepada materi, maka akan muncul
masalah-masalah yang berkaitan dengan materi itu lagi. Ya, contoh, kalau kita ini berstandar kepada uang, nah berarti munculnya akan muncul pada masalah-masalah keuangan. Akan muncul masalah-masalah yang bersifatnya luas, dari keuangan bisa kepada rumah tangga, ya bisa muncul ke anak, bisa muncul kepada istri, bisa muncul kepada masyarakat, itu dari uang itu. Nah, jemaah, kalau kita ini punya uang tapi tidak tertarik dengan uang itu, ini menunjukkan bahwa kita muftakir ilallah, bahwa kita itu adalah butuh kepada Allah. Enggak munafik, betul, jujur kita ini butuh uang. Betul kan Pak? Ibu kan juga butuh kan dengan uang? Butuh. Saya pun sama, enggak munafik. Cuma begitu dapat uang, kita jangan tertarik dengan uang yang kita peroleh itu. Karena kalau kita tertarik, akan muncul sifat tomah, akan muncul sifat serakah, akan muncul sifat hubud dunia dan lain-lainnya. Nah, karena itu setiap kali kita ini zikir, bilaslah dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad sebagai hakim saja, ya kita angkat Nabi Muhammad sebagai hakim untuk mengawasi perilaku kita. Perilaku bagaimana yang menyimpang dengan syariat. Di saat orang ini menyimpang, pasti ta'aluk hatinya. Maksudnya di saat dia itu berpegang kehidupannya bukan kepada Allah, tapi kepada materi. Di saat dia sakit, dia itu hanya bertakluk kepada obat. Bukan gak butuh obat. Kita ini butuh obat kalau lagi sakit. Cuma yang bikin sembuh yakinkan. Karena kita berakidah. Yang bikin sembuh ini adalah Allah. Obat apa jadinya? Obat ini wasilah, hanya perantara. Bapak Ibu berarti di sini harus yakin. Karena ada orang yang tidak minum obat tiba-tiba sembuh. Ada yang begitu. Ada orang yang minum obat ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah, berarti kesembuhan itu datangnya dari Allah. Kembali, kita ini harus ketergantungan hidup kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ya, kan di dalam komitmen kita membaca doa iftitah itu kan, la syarikalahu wa bidzalika umirtu ya wa ana minal muslimin. Ya, la syarikalah, engkau ya tidak ada syarikatnya. Berarti saat itu enggak ada bandingannya buat kita Tuhan itu. Pasti Allah. Di sanalah kita ini butuh kepada Allah. Komitmen tiap kita sholat itu diimplementasikan, harus direalisasikan. Jangan sebuah ucapan saja, tapi memang harus sebuah janji. Janji di sini betul-betul janji sejati. Jangan sampai kita lepas. Nah hadirin, kembali kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, berarti ditafsirkan oleh Syekh Nawawi. Ini dua. Ya, yang pertama, la yaftakiru ila mahallin. Allah tidak butuh kepada zat, karena dirinya adalah zat, bukan sifat. Terus la yaftakiru ilal mukhassis. Yang kedua ini, Allah tidak butuh kepada pencipta. Kenapa? Karena dirinya adalah sang pencipta. Mutlak Allah itu adalah pencipta. Jangan sampai nyasar hati kita, idroknya, jumpahnya dengan Allah. Di saat kita ini rindu karena ingin jumpa, Allah Ta'ala mengatakan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ya, katanya siapa yang menginginkan berharap berjumpa dengan Tuhannya, lakukanlah amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh, kesalehan
individu maupun kesalehan sosial. Kita ini baik perilakunya untuk diri kita, baik perilakunya untuk keluarga, baik perilakunya juga untuk masyarakat. Hubungan kita diatur oleh ibadah kita dengan dengan melakukan hal-hal kebaikan. Amal soleh ini cukup luas. Ya, amal soleh ini tidak satu bidang, seluruh bidang itu banyak amal soleh. Nah, ketika kita mempunyai amal soleh, ya insya Allah kita akan bisa berjumpa. Ditambah lagi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, yaitu tidak melakukan syirik dengan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hatinya ini butuh kepada Tuhan. Ya, di saat dua dimensi ini digabungkan jadi satu, berarti kita akan bisa berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan komitmen seperti ini bisa kita realisasikan, kita wujudkan dalam bentuk ibadah sehari-hari. Ya, insyaallah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam menuntut ilmu tauhid di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon mudah-mudahan dipanjangkan usia kita, disehatkan badan kita dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Dan Ramadan bukan Ramadan yang terakhir buat kita, tapi Ramadan selanjutnya kita akan berada terus. Artinya kita masih dalam perlindungan Allah, masih diberikan sehat walafiat panjang umur. Ibu yang memberikan sarapan pagi hari ini, insya Allah diganti dengan rezeki yang berlimpah luas, yang halal banyak dan barokah. Diberikan sehat walafiat panjang umur sekeluarga, ditetapkan iman Islamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama yamlikul mahadhim sultani. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarukan min ba'dihi tafarukan ma'suma wa la taj'al fina wa la hawlana wa la bainana saqiyan wa la matrudan wa la marhuma. Allahumma tawil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzakana wa ilal khair qaribna wa 'ani syarr ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila muttariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu